Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur padanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam kajian akidah. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah dari kitab Al-Qaulul Mufid bi syarhi kitab Tauhid, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada bab tentang al-iman minal iman billah as-sabru ala aqdarillah. Di antara bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar atas takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bersabar itu artinya menahan diri untuk melakukan sesuatu atau menahan diri terhadap sesuatu. Itu sabar. Sabar itu ada 3, ya sebagaimana disebutkan dalam kitab ini. Yang pertama, bersabar di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersabar di atas kebaikan, dia sabar di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melaksanakan ketaatan atau menjalankan ketaatan atau kebaikan atau amal soleh itu harus membutuhkan kesabaran. Ya, kita harus menahan diri kita untuk berada di atas amal soleh itu dengan menjalankannya. Ya, jadi menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu membutuhkan kesabaran. Ya, membutuhkan kesabaran agar kita bisa melaksanakannya. Itu maksudnya. Ya, kita menahan kita punya nafsu kita arahkan nafsu kita agar nafsu itu bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati Allah, menjalankan kebaikan, menunaikan perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu membutuhkan kesabaran. Ya, tanpa kesabaran, ya maka seseorang tidak akan bisa untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena namanya nafsu ini ya maunya yang senang-senang, maunya yang enak-enak. Nafsu itu maunya yang santai-santai, tidak ada beban dan seterusnya. Sedangkan ketaatan kepada Allah itu adalah beban, tetapi beban yang bisa dipikul, yang bisa dijalankan oleh seseorang itu. Ya, ketaatan. Jadi ketaatan kepada Allah atau amal-amal soleh yang Allah perintahkan, begitu juga Nabi perintahkan, ya baik yang wajib ataupun yang sunnah itu tidak ada yang di luar kemampuan manusia. Semuanya masih dalam batasan kemampuan manusia itu. Ya, amal soleh apa saja? Sholat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ini wajib-wajib ya. Melaksanakan haji bagi yang mampu, berzakat bagi yang mampu, yang sudah cukup nisabnya, kadarnya. Ya, itu semuanya adalah membutuhkan kesabaran dan amal-amal itu atau perintah-perintah Allah dan Rasulnya itu semuanya
masih sanggup dilakukan oleh seseorang. Ya, contoh misalnya 5 waktu. 5 waktu itu Allah memberikan kita waktu 24 jam. 24 jam. Ya, sedangkan sholat 5 waktu itu, ya anggaplah setiap kita sholat, ya atau setiap waktu sholat itu membutuhkan kurang lebih misalnya 10 menit. Membutuhkan 10 menit. Kalau 5 waktu berarti 50 menit. 50 menit. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berikan kita 24 jam. Ya, ya, artinya yang perkara sholat 5 waktu saja yang cuma kurang lebih 1 jam saja tadi semalam itu sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan waktu yang Allah berikan kepada kita 24 jam sehari semalam. Berarti pelaksanaan sholat 5 waktu itu adalah beban, ya, perintah yang harus dikerjakan, tetapi perintah ini masih bisa dilaksanakan. Ya, beban ini, ya, atau kewajiban ini masih bisa dilaksanakan. Kecuali barangkali kalau sholatnya misalnya 50 waktu misalnya, ya, atau lebih daripada 50 waktu. Wah, itu kan berat bagi kita, ya. Karena 50 waktu dalam sehari semalam, ya kurang lebih setiap 2 jam kita sholat lagi, 2 jam sholat lagi. Karena 50 waktu yang harus dikerjakan. Itu barangkali tidak akan sanggup kita mengerjakannya. Setiap 2 jam harus sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Tetapi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan yang sangat ringan sekali. Hari semalam kewajiban kita ini yang wajib, ya, bukan yang sunnah-sunnah. Yang sunnah-sunnah silakan kita mau mengerjakan atau tidak. Tapi yang wajib dulu kita harus selesaikan, ini jangan sampai kita abaikan. Ya, itu hanya membutuhkan 1 jam saja dalam sehari semalam. Ya, sedangkan 23 jam ini Allah berikan waktu pada kita untuk bebas. Untuk bebas bukan berarti kita bersenang-senang dalam perbuatan kemaksiatan dan kelalaian, tidak. Artinya di situ tidak ada kewajiban sholat lebih daripada 5 waktu itu. Ini ikhwatul Islam azakumullah. Jadi jelas, ya. Ya, jadi sekali lagi menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu membutuhkan kesabaran. Ya, contoh misalnya wa'mur ahlaka, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk mendirikan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu di dalam menjalankan salat. Ya, jadi sini eh, kita diperintahkan untuk mengajak keluarga kita untuk melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Yang kedua, kita juga diperintahkan untuk bersabar di dalam menjalankan sholat dan di dalam menyuruh anak-anak kita atau keluarga kita untuk menjalankan sholat. Ya, di sini ada kata-kata sabar. Ya, jadi perbuatan kebaikan, amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran itu membutuhkan kesabaran. Menjalankan perintah-perintah Allah seperti sholat 5 waktu itu juga membutuhkan kesabaran. Ini ikhwatul Islam, ta'azakumullah. Ya, bahkan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun memerintahkan kepada Nabi untuk bersabar dalam menjalankan Al-Qur'an itu, dalam menyampaikan Al-Quran, dalam mengamalkan isi Al-Quran itu membutuhkan kesabaran. Ya, jadi sekali lagi kesabaran ini tidak bisa lepas daripada ketaatan kita kepada Allah. Di dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran itu tidak boleh lepas. Tidak boleh lepas, harus kita jalankan ketaatan itu dengan penuh kesabaran. Tanpa kesabaran, maka ketaatan itu tidak akan terlaksana. Ya, tidak akan terlaksana, atau boleh jadi terlaksana tetapi tidak terus menerus. Ya, barangkali hari ini dikerjakan, besok tidak, hari ini kerjakan, besok tidak. Ya, itu kalau tidak ada kesabaran. Ya, tapi kalau ada kesabaran, ya, maka insya Allah kita akan mudah menjalankan
perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan kita mudah untuk istiqomah di atas kebaikan itu. Jadi jelas ini ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Iya. Begitu juga dalam soal kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha." Di dalam soal kahfi ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di sore hari, yang mana mereka itu seraya mengharap ya ridho dan mengharap ridho dan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala." Ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyabarkan dirinya ya bersama dengan orang-orang yang melakukan ketaatan, yaitu orang-orang yang berzikir, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari dan di siang hari, semata-mata mencari ridho dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini perintah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita sebagai umatnya untuk bagaimana kita menyabarkan kita punya jiwa, kita punya nafsu itu untuk berada dalam ketaatan, untuk bersama dengan orang-orang yang taat. Ya, untuk bersama dengan orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh, itu juga membutuhkan kesabaran. Sebagaimana Nabi Allah SWT perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk bersabar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Tanpa kesabaran, maka seseorang tidak akan bisa bersama dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena syaitan, hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan, menyuruh kepada teman-teman keburukan untuk kita bersama dengannya. Itulah godaan syaitan dan hawa nafsunya. Ya, oleh karena itu sekali lagi, ya untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, ya untuk menghadiri majelis-majelis taklim, kajian-kajian keagamaan, itu semuanya membutuhkan kesabaran. Jadi jelas ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi jenis yang pertama, kata ulama, sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya, tidak bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksiat ini agar kita bisa meninggalkannya itu juga membutuhkan kesabaran. Kesabaran untuk tidak terjatuh dalam kemaksiatan, kesabaran untuk tidak mengerjakan kemaksiatan itu. Semuanya membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran maka seorang akan terjerumus dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Tanpa kesabaran maka seorang akan mudah, akan merasa senang untuk berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena tidak ada kesabaran dari dirinya terhadap untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Contoh jenis yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Contohnya adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, atau tentang kesabarannya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia diajak oleh wanita bangsawan pada saat itu untuk berbuat asusila, ya, untuk berbuat perbuatan zina. Ya, tapi karena kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia tinggalkan itu. Dia tidak mau mengerjakan perbuatan zina itu. Padahal dia mampu sebenarnya mau melakukannya. Ya, di tempat yang sepi, ya, kemudian perempuan itu yang mau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi Nabi Yusuf ya tahu bahwasanya ini adalah perbuatan zina yang dilarang dalam agama, maka dengan kesabarannya itulah maka dia bisa meninggalkannya. Tanpa kesabaran Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf akan terjerumus. Iya. Kita pun juga demikian. Kita tidak akan bisa meninggalkan kemaksiatan tanpa kesabaran. Artinya kita harus menyabarkan kita punya jiwa, kita punya nafsu untuk meninggalkan kemaksiatan itu. Kenapa? Karena itulah kemaksiatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus mendahulukan perintah Allah, larangan Allah dari segala-galanya. Ini ikhwatal Islam, Azakumullah, ya, jelas ya. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap musibah-musibah yang menimpa. Ya, musibah-musibah atau takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang berupa musibah-musibah dan yang semisalnya. Ya, ini semuanya membutuhkan kesabaran. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, sungguh kami walanabluwannakum
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ya, di sini Allah mengatakan sungguh dan sungguh, sungguh dan pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, minal khauf, dan sedikit rasa lapar, ya, kekurangan harta, ya, kekurangan makan-makanan, ya, kemudian meninggalnya keluarga, ya. Tapi apa kata Allah? Wabasyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar ketika tertimpa musibah? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, ujian, bencana atau yang semisalnya, maka dia mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap orang yang bersabar. Ya, tatkala tertimpa musibah, maka yang keluar dari mulutnya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini, ya, sikap seorang muslim terhadap musibah-musibah yang menimpanya, dan ini membutuhkan kesabaran. Tanpa kesabaran, apa yang keluar dari mulut barangkali bisa mencela Allah, barangkali bisa mencela keadaan, barangkali bisa mencela waktu, barangkali bisa mencela-mencela yang lainnya, atau berburuk sangka kepada Allah dan seterusnya, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang dalam agama tatkala tertimpa musibah. Itu karena apa? Karena tidak ada kesabaran. Ya, kalau ada kesabaran, bahwasanya diri kita ini, harta kita dan semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah kapan saja bisa mengambilnya, kapan saja Allah Subhanahu wa taala bisa menariknya, ya, karena diri kita dan harta kita, keluarga kita adalah milik Allah, maka itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja, di mana saja, dan bagaimana saja caranya Allah mau mengambilnya, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita meyakini, ya, bahwasanya semua adalah milik Allah, maka kita pun harus bersabar menerima segala keputusan, segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ketentuan itu tidak menurut kita menyusahkan kita, misalnya kita tidak menyukainya, tapi karena sudah ketentuan Allah, ya, maka kita harus menerimanya dengan lapang dada dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, 3 tentang apa namanya, berdasarkan dengan dalil-dalilnya, ya, yaitu jenis 3 kesabaran. Saya ulangi lagi, kesabaran di dalam menjalankan ketaatan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, kesabaran untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap takdir-takdir Allah atau musibah-musibah yang menimpa. Ini ikhwatul Islam azakumullah yang harus kita pahami bersama dalam masalah ini. Ya. Ya, jadi jelas ya. Jadi yang dituntut bagi kita adalah bersabar, ya, di dalam ini khususnya yang bagian yang ketiga, ya, yaitu terhadap musibah-musibah. Jadi musibah-musibah apa saja itu merupakan ketentuan Allah. Allah yang menakdirkannya. Maka kita harus menerimanya itu. Maka kita wajib untuk menerima, ridho, rela. Karena itu sudah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Apakah gempa bumi kah, banjir, longsor, kematian dan seterusnya, kita harus bersabar, ya, kita harus ridho menerima itu, karena itu semua adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Allah yang berhak menentukannya, terjadinya ini, terjadinya itu, dan seterusnya. Iya, kemudian adapun yang sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah, ya, berupa misalnya apa, bencana, ya, berupa apa namanya, kematian, ya, dan seterusnya, maka kita wajib bersabar juga. Adapun untuk menerimanya itu tidak wajib, hanyalah sunnah saja, ya. Itu kalau berupa apa namanya, berupa bencana-bencana yang saya sebutkan tadi, ya, seperti longsor misalnya,
banjir, tsunami, gempa. Nah, maka yang wajib bagi kita adalah bersabar atas musibah itu. Yang kedua, musibah tersebut itu disunahkan kita menerimanya. Tidak wajib kita menerimanya, hanya disunahkan saja. Ya, adapun yang tadi yang wajib bagi kita untuk menerima dan bersabar adalah keputusan Allah. Ya, keputusan Allah, Allah menetapkan terjadinya peristiwa apa saja itu harus kita terima. Ya, harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkuasa atas segala-galanya. Ya, tidak boleh kita tidak menerimanya. Ini ikhwata Islam, azakullah. Iya, adapun berkaitan dengan perbuatan kemaksiatan, ya, perbuatan kemaksiatan, ya, adapun takdir Allah Subhanahu wa taala ya yang menentukan bahwasanya sipulan-sipulan itu berbuat maksiat, ya, maka itu juga ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemaksiatan yang dilakukan oleh sipulan-sipulan itu, si anu itu tetap kita tidak menyukainya. Iya, karena itu perbuatan maksiat, artinya tidak menyukai orang itu berbuat kemaksiatan. Iya, tetap kita tidak menerima kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Iya, tetapi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi termasuk perbuatan kemaksiatan itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak menerimanya, ya, jika itu disandarkan kepada manusia karena manusia pelakunya, manusia penyebabnya, maka kita tidak meridhoinya, tidak merestui perbuatan tersebut. Tetapi kejadian, ya, berupa perbuatan kemaksiatan itu tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Ini yang harus dipahami. Semua kejadian, peristiwa, kebaikan, keburukan, ataupun bencana-bencana, ataupun kenikmatan yang kita dapatkan, itu semua terjadi karena izin Allah. Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Maka satu lembar daun kering dari pohon yang jatuh ke tanah, itu harus dengan izin Allah. Ya, tanpa dengan izin Allah, maka tidak ada yang bisa terjadi di alam semesta ini. Ya, kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa berkumpul di ruang Zoom ini tanpa dengan izin Allah. Allah mengizinkan, maka kita bisa berkumpul di ruang Zoom ini. Allah mengizinkan, Allah menghendaki, sehingga kita bisa mau belajar agama. Allah menghendaki sehingga kita bisa beraktivitas dan seterusnya. Ya, jadi segala sesuatunya itu, baik atau yang buruk, ya, ketaatan ataupun kemaksiatan itu semua terjadi karena kehendak Allah. Tetapi pelaku orang yang berbuat itu, maka dia tidak boleh, ya, mengatakan saya ridho dengan perbuatan kemaksiatan saya suka dengan perbuatan dosa saya. Tidak, dia harus menyesal akan perbuatan itu, dia harus bertobat, dia harus introspeksi diri, dia harus beristighfar. Ya, begitu juga kita yang melihat orang yang berbuat maksiat itu, kita benci terhadap apa yang dia lakukan itu. Ya, jadi jelas ini ikhwatul Islam, azakumullah, yang harus kita pahami dalam masalah ini. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, terkait tentang di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersabar atas takdir Allah, ketentuan Allah, ya, yang ketentuan itu yang menurut kita adalah tidak, artinya menyusahkan kita, ya, atau menyakitkan kita, tapi itu adalah ketentuan Allah, musibah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima, yang harus kita terima, ya, yang harus kita bersabar, ya, karena tidak ada seseorang yang lepas daripada ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Ya, pembahasan ini masih panjang, ya, masih ada lagi ayat-ayat dan beberapa hadis. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan depan. Barakallahu fikum. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilahkan.
Silakan kalau ada mau bertanya. Baik, kalau tidak ada, ya mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mohon dimaafkan jika ada yang keliru, yang salah, kebenaran datangnya dari Allah saja, yang salah yang khilaf dari kami ataupun daripada godaan syaitan yang terkutuk. Barakallahu fikum, kami akhiri dengan baca doa penutup diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.